semendesak apa sehingga tiga pasang paslon menginginkan atau merencanakan untuk membentuk badan penerimaan negara. Jadi mungkin kalau di pendapatan ada istilah middle income trap, yaitu jebakan pendapatan menengah yang tidak beranjak-anjak menuju ke pendapatan tinggi. Mungkin ini juga ada. Jadi 10% tax ratio trap. Ini bisa saja karena kita kalau lihat angkanya itu ya di angka itu saja. Kenapa otoritas pajak ini harus ditingkatkan levelnya menjadi kementerian, ditambahkan kewenangannya, adalah soal jumlah utang kita yang semakin menggunung. Per Januari 2024 utang kita mencapai 8.253 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Di episode kali ini kita akan sedikit mengurai kaitannya dengan seurgent apa sih program yang dicanangkan oleh tiga paslon bahkan, yaitu untuk bagaimana merubah otoritas pajak menjadi setingkat dengan kementerian atau berubah menjadi badan dalam hal ini. Nah, kita akan urai sedikit kaitannya dengan urgensinya, bahwa semendesak apa sehingga tiga pasang paslon menginginkan atau merencanakan untuk membentuk badan penerimaan negara. Yang pertama yaitu kaitan dengan stucknya angka tax ratio kita. Tax ratio ini adalah membandingkan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik brutonya. Nah, ini saya tidak perlu mengulang lagi soal rumusannya. Nanti bisa ditonton di episode-episode sebelumnya. Ada yang menurut OECD, ada yang dipakai oleh negeri kita tercinta ini dengan artian dalam arti sempit, dalam arti luas. Nanti bisa disimak di episode sebelumnya. Jadi di scroll aja ya di Deskripsi Channel yang kemudian bicara soal tax ratio itu tadi. Jadi kalau kita lihat datanya dalam 7 tahun terakhir itu tidak beranjak dari angka 9-10 gitu. Jadi di tahun 2017 itu tax ratio di angka 9,9%. Ini rilis dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian 2018 naik menjadi 10,2. Kemudian di 2019 turun lagi di angka 9,8. Kemudian 2020 pada saat COVID ini memang kita terkoreksi banyak tax ratio-nya, yaitu di angka 8,3%. Kemudian di 2021 naik di angka 9,1%. Kemudian di 2022 di 10,39%. Dan di 2023 terakhir kemarin di angka 10,31%. Tentu ini angka yang seharusnya sangat bisa untuk ditingkatkan tax ratio ini, tapi 7 tahun terakhir tidak bisa beranjak dari angka 10. Jadi mungkin kalau di pendapatan ada istilah middle income trap, yaitu jebakan pendapatan menengah yang tidak beranjak-anjak menuju ke pendapatan tinggi. Mungkin ini juga ada. Jadi 10% tax ratio trap. Ini bisa saja karena kita kalau lihat angkanya itu ya di angka itu saja begitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kalau
kita bicara soal bagaimana kita bisa beranjak dari middle income trap adalah dengan bergabung dengan dalam tanda petik komunitas-komunitas yang bergengsi seperti OECD, kemudian juga apa itu G20 dan lain sebagainya. Itu bagian dari upaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Nah, ini ada jebakan lagi nih di tax ratio ini, yaitu jebakan tax ratio 10% yang kalau ini tidak kita seriusin ya kita akan di situ saja gitu. Kemudian urgensi yang kedua, kenapa otoritas pajak ini harus ditingkatkan levelnya menjadi kementerian, ditambahkan kewenangannya, adalah soal jumlah utang kita yang semakin menggunung. Per Januari 2024, utang kita mencapai 8.253 triliun. Itu naik dari periode Desember 2023 yang sebesar 8.144 triliun. Nah, ini angka per Desember ini kalau dibandingkan dengan angka per Desember 2022 yaitu sebesar 7.733 triliun, ini naik sebesar 411 triliun. Ini tentu angka yang ya ada yang bilang ini sudah sangat mengkhawatirkan, ada yang masih dalam batas wajar. Tapi sekalipun ini sudah masih dalam batas wajar, tentu tidak boleh dibiarkan terus meningkat begitu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, menjadi alarm untuk agar kita tidak terus lagi-lagi menumpuk dan menambah utang baru. Jadi salah satu yang akan menjadi solusinya adalah bagaimana kita tingkatkan tax ratio, kita tingkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, hutang tadi yang sebesar 8.144 triliun yang per Desember 2023 itu, jika dibagi untuk penduduk kita berdasarkan data BPS di pertengahan 2023 itu ada 278 juta jiwa mendapatkan angka 29.189.000. Artinya apa? Seluruh penduduk Indonesia, mau yang tua mau yang baru lahir, itu sudah punya hutang sebesar 29 jutaan. Tentu ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap wajar dan kita anggap enteng ya, kita sepelekan. Alih-alih kita punya bagian dari kekayaan negara, tapi justru kita sudah nyata-nyata ketika dibagi hutang pemerintah kita, hutang negara kita, masing-masing kita, saya dan juga Anda semua, mau yang sudah tua maupun cucu Anda, anak Anda, itu sudah punya hutang sekitar 29 juta. Tentu ini lagi-lagi harus menjadi alarm dan juga perhatian kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah ini kaitannya dengan pasangan yang menang versi quick count ya, dan juga menang sementara versi real count. Itu kan mereka atau pasangan ini punya program-program yang cukup menyedot anggaran negara. Mungkin saya sebutkan satu yang paling ikonik dan menyita perhatian publik ya, yaitu soal makan siang gratis dan juga susu gratis, yang konon katanya bisa menyedot anggaran sebesar 460 triliun. Kebenaran angkanya nanti bisa diuji, bisa dihitung ulang. Tentu kita tidak ingin bahwa program ini kemudian akan mengalihkan anggaran dari misalkan bantuan sosial yang selama ini sudah diterima oleh jutaan masyarakat yang membutuhkan. Kita juga tidak ingin bahwa itu kemudian menggeser dari subsidi BBM yang selama ini juga diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita juga tidak ingin bahwa anggaran itu bersumber dari hutang-hutang baru setiap tahunnya. Kita ingin bahwa anggaran untuk membiayai program-program
yang memang bermanfaat seperti ini adalah bersumber dari penerimaan perpajakan kita. Artinya kita memberikan sesuatu kepada masyarakat kita tidak dari hasil hutang, tapi berdasarkan atau hasil dari penerimaan perpajakan yang merupakan kontribusi dari masyarakat atau warga negara lainnya yang memang secara aturan dikenai pajak. Kemudian alasan yang keempat adalah masih banyaknya atau masih tingginya tingkat kebocoran. Ini menjadi penting. Kalau untuk uraian lebih mendalamnya bisa disaksikan di program deskripsi channel yang lain. Di Potex itu sudah dibahas kaitan antara reformasi perpajakan dengan pemberantasan korupsi. Di situ juga sudah diuraikan. Jadi saya kira 4 alasan tadi itu menjadi alasan kuat dan tidak boleh ditunda-tunda lagi bahwa di pemerintahan nanti badan penerimaan negara harus direalisasikan. Tapi tentu tidak boleh dengan sembrono. Tentu harus dilakukan dengan kehati-hatian agar justru tidak kemudian menimbulkan ketidakadilan baru. Jadi peta jalannya harus betul-betul dibuat sedetail mungkin agar perubahan ini bisa betul-betul soft dan juga berhasil mencapai apa yang diinginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberikan tambahan insight untuk para sahabat ahli bijak sekalian. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Deskripsi Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode-episode mendatang.